Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasli Lestari dengan NPM 241063110128 dari kelas 4D PAI Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Iqbal Ahmad. Oke, di sini ada 8 soal. Saya akan menjawab satu persatu. Oke, di soal yang pertama mengenai demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran PAI di era digital. Nah, demokratisasi pendidikan artinya ialah pendidikan itu harus bisa diakses oleh semua orang secara adil dan setara, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun tempat tinggal. Nah, dalam Islam, prinsip ini sejalan dengan perintah Allah tentang keadilan yang termaktub dalam surat An-Nahl ayat 90. Nah, dalam pembelajaran PAI di sekolah umum, prinsip ini bisa diterapkan dengan mengubah pola pembelajaran yang selama ini satu arah menjadi pembelajaran yang partisipatif, di mana siswa ini diberi ruang untuk berdiskusi, bertanya, dan berpendapat dengan tetap menjunjung adab Islami. Nah, di era digital, penggunaan platform e-learning, aplikasi mobile, multimedia, dan media sosial ini terbukti meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran agama Islam. Nah, contoh sederhananya itu, guru PAI bisa membuat video pembelajaran di YouTube, menggunakan Google Classroom, atau membuat kuis interaktif lewat Quizizz agar semua siswa ini bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, tantangan utamanya ialah tidak semua siswa itu memiliki akses teknologi yang sama. Karena itu, guru harus kreatif dalam merancang metode yang bisa menjangkau semua siswa. Nah, kesimpulannya, demokratisasi PAI ini di era digital berarti pembelajaran yang terbuka, inklusif, dan memanfaatkan teknologi secara bijak, namun tetap berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Oke, di soal nomor 2 ialah mengenai sintesis konsep Ibnu Khaldun dengan kurikulum merdeka untuk pembelajaran agama Islam di SMP. Nah, Ibnu Khaldun ini ialah filsuf dan sosiolog Islam abad ke-14 yang menekankan bahwa pendidikan itu harus dilakukan secara bertahap dari yang mudah ke yang sulit dengan dua aspek utama, yaitu pengembangan akal dan pembentukan adab atau karakter. Beliau juga percaya bahwa ilmu itu tidak bisa dituangkan sekaligus, melainkan harus dibangun melalui pengalaman langsung dan pembiasaan yang berulang-ulang. Nah, kurikulum merdeka ini memberikan fleksibilitas kepada guru untuk merancang pembelajaran yang lebih kontekstual dan berpusat pada siswa, serta pendekatan yang berbasis proyek yang membantu siswa ini memahami nilai-nilai Islam secara terapan. Nah, ini itu sangat selaras dengan pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, penerapannya dalam RPP, pembelajaran agama Islam di SMP itu misalnya pada materi akhlak terpuji di kelas 7. Nah, guru tidak langsung ceramah, melainkan mengajak siswa ini berbagi pengalaman nyata tentang kejujuran, lalu mengaitkannya dengan dalil Al-Quran. Nah, kemudian siswa membuat proyek sederhana seperti video pendek atau poster tentang akhlak mulia. Nah, pembelajaran ini bertahap, bermakna, dan membentuk karakter persis seperti yang diinginkan oleh Ibnu Khaldun. Oke, di sini soal nomor 3 ialah mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengintegrasikan ilmu agama dan sains dalam pendidikan agama Islam. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan tokoh pendiri Muhammadiyah yang sangat luar biasa. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki visi yang memadukan ilmu agama dan ilmu sains dalam pendidikan. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang beliau dirikan, siswa ini diajarkan ilmu agama seperti tafsir, akhlak, dan tauhid untuk membentuk moral dan spiritualitas, sekaligus ilmu sains seperti matematika, fisika, dan biologi untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, pandangannya saat ini sangat relevan untuk menjawab tantangan dekadesi moral pelajar saat ini seperti tawuran, bullying, dan kecanduan gadget. Nah, dekadesi ini moral terjadi karena ilmu agama dan ilmu umum ini masih berjalan sendiri-sendiri tanpa titik temu. Nah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memandang pendidikan Islam itu harus mampu membentuk manusia muslim yang berbudi luhur, alim dalam agama, dan luas wawasan ilmu pengetahuannya. Dengan kurikulum yang memadukan pelajaran agama dan umum serta menekankan pendidikan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Nah, desain pembelajaran PAI yang interaktif ini misalnya dengan tema menjaga lingkungan sebagai bentuk ibadah. Nah, guru itu mengajarkan ayat Al-Quran dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 tentang larangan merusak bumi. Nah, kemudian mengaitkannya dengan fakta sains tentang dampak polusi. Lalu setelah itu sudah diajak membuat proyek daur ulang sampah sebagai amalan nyata. Nah, inilah semangat interaktif Kiai Haji Ahmad Dahlan yang hidup dalam pembelajaran. Oke, di soal yang nomor 4 ialah mengenai Kiai Hasyim Asy'ari, akhlak, tawadu, dan keteladanan guru di era modern sekarang.
Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini adalah pendiri Nahdlatul Ulama dan pengarang kitab terkenal seperti Adabul Alim wal Muta'alim yang bahas tentang adab guru dan murid dalam pendidikan Islam. Nah, beliau berpandangan bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan saja, akan tetapi juga membentuk pribadi muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia dengan nilai-nilai utama berupa religiusitas, kejujuran, tawadu, sabar, dan qanaah. Nah, tawadu itu artinya rendah hati dan terbuka untuk terus belajar. Di era modern saat ini, nilai ini sangat penting karena banyak guru yang mengalami krisis keteladanan di mana perilaku di media sosial itu bertentangan dengan apa yang diajarkan di kelas, atau guru yang hanya fokus pada nilai akademik saja sehingga hubungan emosional dengan siswanya itu menjadi renggang. Nah, nilai ikhlas, sabar, dan tawadu dan istiqomah itu perlu diinternalisasi melalui keteladanan guru dan pembelajaran yang berbasis karakter untuk meneguhkan kembali posisi guru sebagai teladan moral, bukan hanya sebagai instruktur akademik saja. Nah, penerapan yang sederhana itu ialah guru harus menjadi teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari, tidak malu belajar hal baru dari siswa, dan membangun hubungan hangat dan penuh kepedulian, serta konsisten dalam bersikap baik, bukan hanya saat ketika ada penilaian saja, tetapi karena pada akhirnya siswa itu tidak hanya belajar dari apa yang guru katakan, tetapi dari apa yang guru lakukan. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5, ialah tentang Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau PERSISNA. Ahmad Hasan ini ialah tokoh ulama yang menjadi motor pergerakan PERSIS atau Persatuan Islam, organisasi Islam yang berdiri di Bandung pada tahun 1923. Nah, inti dari gerakan PERSIS ini ialah permurnian atau purifikasi ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang. Nah, slogan yang terkenal ialah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang membersihkan Islam dari takhayul, kufarat, dan bid'ah yang mengotorinya. Nah, dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, pemikiran Ahmad Hasan ini sangat relevan karena menekankan bahwa sumber utama pendidikan agama itu harus berpijak kokoh pada Al-Quran dan hadis, bukan pada tradisi yang tidak memiliki dasar dalil yang kuat. Ini berarti materi pendidikan agama Islam itu harus disusun secara ketat berdasarkan dalil yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apakah pemikiran ini lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Jawabannya, pemikiran Ahmad Hasan ini justru bersifat reformis, bukan konservatif. Beliau bukan mempertahankan tradisi lama yang sudah bercampur dengan budaya yang tidak islami, tetapi justru mendorong pembaharuan dengan cara kembali kepada sumber Islam yang murni. Nah, kurikulum PAI ini yang berbasis Al-Quran dan Sunnah memberikan pendidikan yang lebih bermakna dan kontekstual karena siswa itu diajarkan langsung dari sumber yang paling otentik. Nah, dengan demikian, pemikiran Ahmad Hasan ini mendukung reformisme pendidikan karena mengajak umat keluar dari kejemuran dan taklid buta menuju pemahaman agama yang segar, kritis, dan berlandaskan dalil. Inilah yang seharusnya menjadi semangat penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, yaitu mengajarkan Islam yang bersih, jelas sumbernya, dan mudah dipahami oleh siswa. Oke, baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 6, ialah mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai landasan visi misi program studi pendidikan agama Islam. Nah, nomor 6 ini ialah tentang 3 pilar filsafat pendidikan Islam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kita mulai dari pengertian ketiganya. Secara sederhana ini, ontologi membahas hakikat dan esensi pendidikan Islam dengan menggunakan penekanan pada konsep dan adat. Epistemologi ini mencakup metode dan cara mendapatkan pengetahuan dalam pendidikan Islam tersebut, seperti melalui metode hiwar atau diskusi, kisah-kisah teladan, pembiasaan, dan pembelajaran dari pengalaman. Selanjutnya ada aksiologi, ialah sebagai landasan nilai yang menitik beratkan pada kebaikan budi pekerti sebagai standar utama pendidikan Islam. Nah, ontologi itu menjawab pertanyaan seperti apa itu pendidikan Islam. Nah, epistemologi itu menjawab pertanyaan bagaimana cara kita mendapatkan ilmu dalam Islam, dan aksiologi itu menjawab pertanyaan seperti untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, integrasi ketiga cabang filsafat ini ialah membentuk sistem pendidikan Islam yang holistik dan sangat penting untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas akan tetapi juga berkarakter kuat dan mampu mengamalkan ilmunya secara bertanggung jawab. Nah, sistem ini mencakup keseluruhan spektrum pendidikan mulai dari visi, misi, dan tujuan hingga metode pengajaran, peran guru dan peserta didik, fasilitas, manajemen, serta penilaian, yang semuanya ini harus berlandaskan pada ajaran Islam. Nah, jadi bagaimana ketiganya ini bisa digunakan untuk menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam? Nah, visi prodi PAI ini harus mencerminkan ontologi, yaitu keyakinan bahwa manusia itu adalah makhluk yang perlu dididik adabnya terlebih dahulu sebelum ilmunya.
Nah, misi prodinya itu harus mencerminkan epistemologi, yaitu merancang metode pembelajaran yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan akal yang sehat dan yang tercerahkan. Dan tujuan akhirnya itu prodi harus mencerminkan aksiologi, yaitu menghasilkan lulusan yang berilmu dan berakhlak yang menggunakan ilmunya itu untuk kebaikan umat dan kemaslahatan dunia akhirat. Pendidik. Oke, baik. Di soal yang nomor 7 ialah kita akan membahas mengenai Syahnatul Atos, konsep takdib, tujuan pendidikan nasional, dan rancangan perencanaan pembelajaran. Nah, Syekh Muhammad Nawawi Atos ini ialah cendekiawan muslim asal Malaysia yang sangat berpengaruh dalam pemikiran pendidikan Islam kontemporer. Beliau ini memperkenalkan konsep takdib sebagai istilah yang paling tepat untuk menggambarkan makna dari pendidikan Islam. Istilah takdib ini didasarkan pada gagasan bahwa artinya pendidikan itu adalah meresapkan dan menanamkan adab pada manusia. Tujuan pendidikan jalan Islam ini ialah untuk menghasilkan manusia yang baik, yaitu orang yang beradab dalam pengertian menyeluruh yang meliputi kehidupan spiritual dan material seseorang. Nah, mengapa atas ini lebih memilih takdib daripada tarbiyah atau taklim? Karena taklim itu hanya terbatas pada aspek kognitif atau pengetahuan saja, sedangkan tarbiyah ini terlalu luas karena bisa berlaku juga pada hewan dan tumbuhan, sedangkan takdib sudah mencakup unsur ilmu pengetahuan sekaligus pembentukan kepribadian muslim sehingga lebih sesuai dengan tujuan pendidikan Islam yang sesungguhnya. Nah, bagaimana perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional kita? Nah, ternyata sangat relevan. Konsep manusia yang sempurna atau Islam kamil yang dicita-citakan atas ini mencerminkan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, penerapannya dalam perencanaan pembelajaran PAI ini bisa dimulai dari tujuan pembelajarannya yang tidak hanya berorientasi pada nilai atau hafalan saja, tetapi pada pembentukan adab. Misalnya dalam RPP ini materi tentang kejujuran. Tujuannya itu bukan sekedar siswa hanya mampu menjelaskan pengertian jujur saja, melainkan juga siswa membiasakan diri bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud keimanan. Nah, inilah semangat takdib yang nyata dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kita akan menjawab soal yang terakhir yang nomor 8 ialah mengenai Ismail Roji Al-Faruqi, Islamisasi ilmu dan model pembelajaran interdisipliner pendidikan agama Islam di Nah, Ismail Roji Al-Faruqi ini ialah seorang intelektual muslim kelahiran Palestina yang mengembangkan gagasan besar yang disebut Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, dalam pandangan Al-Faruqi, tauhid atau keesaan Tuhan ini harus menjadi landasan epistemologis bagi semua bentuk pengetahuan yang menciptakan pengetahuan holistik yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Nah, beliau melihat bahwa masalah terbesar umat Islam itu ialah adanya dikotomi atau pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga ilmu muslim itu sering kehilangan akar nilai-nilai Islamnya. Nah, Al-Faruqi menegaskan bahwa proses islamisasi ilmu pengetahuan itu harus menggunakan prinsip yang dijadikan pedoman hidup umat Islam yang mencakup prinsip tauhid, keesaan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan, kesatuan hidup, dan kesatuan umat manusia. Nah, bagaimana gagasan ini dapat diterapkan dalam model pembelajaran interdisipliner antara pendidikan agama Islam dan ilmu sosial seperti sosiologi atau ekonomi di sebuah sekolah? Nah, caranya itu ialah dengan mengaitkan nilai-nilai Islam langsung ke dalam materi ilmu sosial yang sedang dipelajari. Nah, misalnya ketika siswa ini belajar sosiologi tentang kesenjangan sosial, nah, guru PAI ini bisa mengintegrasikan konsep zakat dan sedekah dalam Islam sebagai solusi yang ditawarkan agama untuk ekonomi. Nah, melalui pendekatan interdisipliner ini yang berbasis islamisasi ilmu, guru ini berupaya merekonstruksi ilmu pengetahuan modern agar selaras dengan nilai Islam demi tercapainya kesejahteraan yang menyeluruh. Nah, contoh lain, ketika belajar ekonomi tentang sistem perbankan, nah, guru itu bisa menjelaskan konsep riba yang dilarang dalam Islam, lalu memperkenalkannya sistem ekonomi syariat sebagai alternatif yang lebih adil. Nah, dengan model pembelajaran interdisipliner seperti ini, so itu tidak hanya paham teori ilmu sosial secara akademis saja, tetapi juga memahami bagaimana Islam ini memberikan pandangan dan solusi terhadap persoalan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, inilah esensi dari islamisasi ilmu yang digagas Al-Faruqi, bahwa setiap cabang ilmu pengetahuan, baik sosiologi, ekonomi, psikologi maupun sains, itu seharusnya tidak terlepas dari nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam yang menjadi ruh dari seluruh kehidupan seorang muslim. Nah, sekian jawaban dari saya. Ini adalah daftar pusakanya. Oke, saya pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.